Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, ibu-ibu rahimani rahimakumullah, alhamdulillah segala puji milik Allah yang membersamakan kita di siang hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kerabat, para sahabat, pengikutnya yang tunduk taat patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berupaya memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang solih, yang solihah, umat nabinya yang bermutabaah kepada sunnah-sunnahnya, dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa tetap teguh berada di jalan tersebut sampai kematian menjemput, sehingga Allah layakkan kita untuk memasuki jannah yang sudah disediakannya. Ibu-ibu rahimani rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita akan sedikit belajar ya tentang tazkiyatun nufus atau proses mensucikan diri ya. Betul, tidak ada manusia yang suci, tidak ada manusia yang bersih. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja beberapa kali kena teguran Allah Ta'ala ya. Kapan saja yang diabadikan di dalam Al-Quran itu ada dua itu teguran Nabi itu ya. Pertama surah Abasa wa Tawalla, ketika Nabi SAW bermuka masam kepada Abdullah bin Umi Maktum ya. Walaupun kalau menurut kita itu strategi dakwah, strategi politik ya, pendekatan Nabi kepada orang-orang Quraisy itu bukan untuk kepentingan dirinya, Bu ya. Beda dengan pejabat sekarang itu dekat dengan penguasa, kenapa? Karena ada kepentingan sendiri ya. Gitu. Kalau dulu Nabi SAW dia itu nggak ada kepentingan dirinya, tapi biar Islam itu kalau misalkan dekat dengan penguasa Quraisy, maka perkembangannya lebih cepat ya, berkembang lebih maju. Kenapa? Karena dekat dengan kekuasaan begitu kan. Nah, tapi ternyata Allah tidak begitu. Kenapa? Karena Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya ya. Nah, itu strategi Nabi SAW ya. Nah, sementara kadang kita ketika kita dekat atau berusaha, kalau bahasa kasarnya mau menjilat ya Bu ya, itu kan kepentingan sendiri itu ya, kepentingan pribadi. Tapi kalau Nabi tidak, tapi ternyata itu keliru kata Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang punya kuasa. Jadi jangan sampai kita itu bergantung kepada makhluk ya, jangan sampai bergantung kepada makhluk. Nah, makanya turun surah Abasa kan, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka ya, au yadzakkaru fatan fa'ahu dzikra. Nah, padahal orang-orang itu nggak ada tuh keinginan untuk mensucikan diri ya, orang-orang kafir Quraisy itu. Nah, teguran kedua ketika apa? Hayo, ada yang tahu? Teguran di dalam Al-Quran yaitu sebagai bentuk teguran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Ta'ala. Artinya yang namanya manusia itu tidak ada yang bersih. Tapi kalau Nabi dimaksum, Nabi itu. Jadi begitu salah ditegur. Orang mah begitu salah noyod. Terus orang mahnya disalah ge ya. Terumasa deh ya. Gitu. Nabi mah rumasaan ya. Surat apa coba yang sering kita baca? Abong ina atau ina, ibu mahnya eta anu dibaca. Ya, surat apa yang sering dibaca? Bukan. Apa? Surah Al-Kahfi. Ya, di surah Al-Kahfi ada kalimat fala taqullana li syai'in inni fa'ilun dzalika gada.
Itu teguran Allah itu kepada Nabi ketika orang-orang kafir Quraisy bertanya tentang kisah Zulkarnain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, besok saya jawab. Ya, besok saya jawab. Ternyata ditegur oleh Allah, dikasih peringatan. Allah tidak menurunkan wahyu, ya. Allah tidak menurunkan wahyu, gitu. Yang diturunkan siapa? Bisa ibu teh mikir, oh yang diturunkan Dadang. Allah tidak menurunkan wahyu, ya. Itu sebagai bentuk teguran. Artinya Nabi jangan menetapkan sesuatu di luar kuasanya. Kenapa? Karena wahyu itu adalah kehendak Allah Ta'ala, ya. Makanya jangan engkau katakan besok saya akan begini, besok saya akan begitu. Illa ayyasha Allah, kecuali dengan ucapan insya Allah. Oke, ya. Jadi memang ikhwati iman yang namanya manusia sekalipun nabi ya yang ada kelirunya ya ada kenapa? Karena ada dorongan syahwat, beda dengan malaikat. Kalau malaikat itu senantiasa apa? Suci malaikat itu ya. Apa namanya? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau malaikat itu ya, malaikat itu tidak pernah bermaksiat atas apa yang Allah perintahkan dan senantiasa mengerjakan apa namanya? Wa yaf'aluna ma yu'marun, apa yang Allah perintahkan. Selalu malaikat itu begitu ya. Tapi kalau manusia itu tadi punya syahwat, punya dorongan nafsu, ya, punya keinginan, sehingga itulah yang bisa menyebabkan manusia itu kotor dari fitrahnya. Ya. Makanya ikhwati iman rahimani rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syams ya, surah ke sabaraha teh Bu Asy-Syams teh Bu? Asy-Syams ya. Sabaraha teh Bu? Ayat ke-8, ayat ke-9, ayat ke-10. Coba nanti dilihat ya. Kata Allah, qad aflah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sungguh beruntung orang-orang yang aflah. Kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Terus wa qad khaba dassaha ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini aflah, ini khob ya. Kalau aflah itu apa? Untung, beruntung. Aflah itu bukan cuma beruntung, Bu, sangat beruntung ya. Gitu, sangat beruntung. Nah, sebelumnya Allah Ta'ala mengatakan fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha ya. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha ya. Fujur, ma huwal fujur? Apa fujur teh? Apa Bu Yanti fujur teh? Ente fujur naon? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab heula tuh fujur teh naon? Fujur. Waalaikumsalam. Aya keneh? Kursi? Aya. Buat bestinya Gun ini mah. Apa fujur teh, Bu? Fujur itu apa? Buruk, potensi buruk fujur teh, ya, keburukan. Nah, makanya fujur itu ada dua, ada ya. Tadziat itu yang mengotori. Kemudian tercela ini. Ya. Tadzkiyah itu yang mengotori, Bu, ya. Tadzkiyah itu yang mengotori. Sementara zamimah itu yang tercela, ya. Zamimah itu yang tercela, ya. Tadzkiyah itu makanya qad khaba man dassaha. Ya, merugi orang-orang yang mengotorinya dengan sifat tadzkiyah, sifat-sifat yang kotor, ya. Gitu. Apa tadzkiyah, sifat-sifat yang kotor apa? Contohnya? Iri dengki, kaniaya, ngomongkeun batur, ya. Ngagoreng berita, ya. Gede ambek, ya.
Gede ambek, pundungan, terus nanti belikan. Itu tadziyah, Bu. Kopet, koret, cap jahe, mere gehese, buntut kasiron, kedekut, ya. Segala macam. Itu tadziyah, itu mengotori, Bu, ya. Itu tadziyah. Ya. Uju, bria, ya. Dan itu, Bu, kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya ujub, dari yang namanya ria, ya. Nah, itu mengotori itu, ya. Orang itu, sementara kalau ikhlas itu apa ikhlas? Beda ikhlas dengan ridho, Bu. Apa bedanya ikhlas dan ridho? Itu ridho. Kalau ikhlas, beda. Kalau ikhlas itu, Bu, output kita. Itu ikhlas itu. Tapi kalau ridho itu input, ya. Jadi kalau ikhlas itu ketika kita mengeluarkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, itu ikhlas. Kalau ridho itu ketika kita menerima sesuatu, itu ridho, ya, menerima ketetapan Allah, ya. Itu qadarullah, ya, misalkan titajong, itu ketetapan Allah, bukan ikhlas tapi ridho, ya. Contohnya ridho apa kan? Ya kan? Ya itu anaknya Roma Irama itu kan. BO juga ridho kan? Ikhlas ya, ridho kan? Naon teh? BAB. BAB itu ikhlas itu. Ya. Bener, Ibu ikhlas itu kalau secara bahasa dari kata kholas. Ya. Ikhlas itu dari kata kholas. Kholas itu apa? Sudah. Contoh Bu Yanti misalkan, ya. Ima duka Yanti nu mana pokoknya Bu Yanti we. Bu Yanti teh makan steak, ya. Di Justus misalkan, di Justus, ya. Makan steak di Justus, ya. Pakai wagyu. 500 gram, ya, misalkan, ya. Non fat, ya. Non fat wagyu natenya gitu teh. Udah gitu Ibu teh makan. Begitu mayar ngajenghak. Ulus, ya. Mahal. Begitu makan mules, Bu, perutnya. Mules. Akhirnya dia harus BAB. Keluar sadayana, Bu, tidak nyesa sedikit pun. Harus ikhlas. Tak ikhlasnya nuk itu emang Ibu di pikiran gitu, dipelong, ditetep ku Ibu tanya, ya. Ku Ibu teh ditetep, dipelong, dadah teuing ya. Iya Justus, ya. Mahal, ya, gitu kan. Nah, di pikiran teh, Bu, entong dibungkus deui. Dibungkus deui. Ya. Nah, kan? Artinya apa, Bu? Ikhlas itu ya sudah, ya. Ikhlas itu ketika kita melakukan sesuatu itu ikhlas, ya. Ya. Nah, makanya contoh misalkan, ya. Orang itu tidak akan sampai kepada ikhlas, ya, kalau dia masih ada penyakit seperti ria dan ujub. Makanya, Bu, prinsip tazkiyatun nufus, ya. At-tazkiyatun nufus Assalamualaikum. Assalamualaikum atuh. Kena we, semuanya kena yang baru datang deh. Kena center. Ya. Aduh. Tazkiyatun nufus, ya. Tazkiyatun nufus itu, Bu, dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, kata Imam Al-Ghazali, at-tazkiyatun nufus takhliyatul abdi min sifatiz zamimah warradilah kepada sifat wa tahliyatu bi sifati hamidah, ya. Jadi tazkiyatun nufus itu dua. Pertama at-takhliyah. Yang kedua tahliyah. Apa bedanya? Apa bedanya? Khonya nih, Bu, ya. Perhatikan ini. Ya. Jadi kata Al-Ghazali, takhliyah min sifatiz zamimah, ya. Membersihkan diri dari sifat-sifat yang buruk. Jadi kalau kita ingin mencapai kedudukan ini, orang yang beruntung, ya, qad aflaha man zakkaha, ya. Maka pertama kita harus berupaya membersihkan diri kita dari
Tadi sifat-sifat zamimah, sifat-sifat yang kotor. Gak mungkin orang itu menjadi seorang mukhlis kalau masih kotor, masih ria. Ya, karena lawan ikhlas itu apa? Ria. Ya, ada ujub kan? Ada ujub, terus kan? Ada ria, ya. Terus ada al-kibar, ya. Kibar. Apa bedanya ujub, ria, dan takabur? Ujub sombong, ria adigung, ya. Kibar, kibar itu takabur apa? Merasa diri paling wah, paling top, api sama jeung sombong, makanya beda Bu ya, mbak jeung kuda teh ya. Apa itu ujub? Ibu kalau dilihat dari strata ya, gini Bu, strata itu gini ya. Ya, ujub itu di sini. Ujub nih, ya, di sini ria. Di paling tinggi itu apa? Takabur ya. Kiber, ya. Ujub itu sama ria itu masih level bawah. Makanya kita tidak bisa menilai seseorang itu ujub atau ria, nggak bisa, ya, nggak bisa. Ibu misalkan ya punya bros bagus ya, oleh-oleh Canakti Sydney misalkan, Swarovski misalkan, ya, dapat Swarovski ya, ku ibu teh dipakai, ya, terus kata teman ibu teh ngobrol ke teman lainnya, si eta mendiria, nah kan, nggak bisa Bu dinilai, cek saharia, ya, nggak bisa seseorang itu menilai orang lain ria, apalagi ujub. Kalau ujub itu Bu, bangganya seseorang terhadap dirinya sendiri tanpa butuh pengakuan orang lain, ya. Makanya kata Nabi SAW, kata Nabi, salah satu muhlikatun, 3 hal yang bisa mencelakakan manusia, ya kata Nabi. Pertama apa? Syuhun muta'un. Syuhun muta'un itu, syuhun itu apa? Koret. Ya, ada bakhil, ada syuhun. Kalau bakhil itu Bu pelitnya kepada orang lain, itu bakhil itu. Tapi kalau syuhun itu ke diri sendiri juga pelit. Contoh misalkan ya, ibu teh mapah teh tos rada balurat, ya, cengkat tina sujud, ya, itu kekereketan. Ya. Otomatis ibu teh butuh apa? Butuh magnesium, ya, butuh kalsium, butuh glukosamin. Cek rencangan ibu teh atuh meuli, cek ibu teh lebar, mahal. Padahal ibu punya duitnya. Itu namanya apa? Syuhun, ya, syuhun. Nih syuhun. Ada apa? Ada bukhlun. Bukhlun itu bakhil, ya. Jadi kalau syuhun itu gitu Bu ya, syuhun itu. Jadi dia pelit untuk kepentingan dirinya sendiri, ya. Pelit untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia tuh butuh magnesium, dia tuh butuh kalsium, dia tuh butuh vitamin, ya. Dia butuh vitamin C, vitamin D. Oh. Serapnya. Bukan, nggak kelihatan. Oh, iya serap. Oh, ketutupan ya. Nah, itu namanya apa? Syuhun, Bu. Ya. Nah, biasanya kalau kata-kata syuhun itu untuk kepentingan akhirat kita, Bu. Ya. Syuhun itu untuk kepentingan akhirat. Contoh seperti sedekah, ya. Kemudian bayar zakat, ya. Kemudian pergi haji, ya. Pergi umroh misalkan, ya. Itu namanya apa? Kepentingan akhirat. Ketika kita tidak mau mengeluarkan, ya, ketika kita tidak mau spend money untuk itu, berarti kita kategorinya apa? Syuhun. Ya. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa tadi? Yang pertama syuhun muta'un. Ini 3 hal yang mencelakakan tuh, ya. Syuhun muta'un. Ya. Jadi syuhun itu lebih tinggi daripada bakhil, lebih berbahaya daripada bakhil.
Karena kalau bakhil, Bu, ada orang yang bolak-balik ke haji, ya bolak-balik umroh, ya zakat ini. Tapi ketika diminta oleh orang lain, dia apa? Pelit. Ya, makanya ada haji bakhil, ya, haji bakhil. Dia menjalankan kewajiban dia sebagai seorang muslim, tapi ketika berbagi dia apa? Pelit. Itu namanya apa? Bakhil. Kalau suhun itu tadi di apa? Mau pergi haji lebar duitnya, ya. Sedekah lebar duitnya. Kemudian apa? Tadi untuk kebutuhan sendiri saja, tadi beli multivitamin nggak mau, padahal dia butuh. Lebar terusnya dikekewek, ya. Dikumpul-kumpul, itu namanya syuhun. Nah, syuhun yang ditaati itu berbahaya. Yang kedua kata Nabi SAW, hawan muttaba'un. Hawan muttaba'un itu hawa nafsu yang diikuti. Contoh misalkan, ya, ibu-ibu nguping aya wartos di leuwih gajah teh tukang baso raos. Eta mah ti pajajaran ngajugjug ka ditu da. Ibu bade naon ngabring, bade ngabaso. Ya, artinya kalau sesekali mah nggak masalah, Bu. Tapi kalau ibu menjadi FOMO, ya, tahu FOMO? Bukan, FOMO teh ingin tahu, ingin up to date, ya, kepo, ya, apa namanya, harus kita teh harus yang paling terdepan, ya. Iya, jadi muttaba'un itu diikuti terus, keinginan itu diikuti terus, ya. Ibu pingin ini diikuti, dikejar sampai segitunya ada orang, ya. Padahal sarua kene baso-baso kene, ya, buleun. Ya, aya emihan. Tapi ada orang yang begitu, ya kenapa? Karena ngejar nafsunya, ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang positif, ya, untuk urusan-urusan akhirat dia melempem, gitu, ya. Nah, ini hawan muttaba'un. Nah, yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijabul mar'i binafsi. Ijabul mar'i binafsi artinya apa? Bangganya seseorang, ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri, ya. Tapi ujub ini, ibu-ibu, itu tidak dikeluarkan. Ujub itu hanya bangga sendiri saja. Kenceleng lewat misalkan, ya, kenceleng lewat. Yang lain mah masukin teh 150, ya. Tiba-tiba ibu masukin uang euro, ya. 100 euro misalkan, ya. Masukin 100 euro ibu teh. Ibu ngelihat teman-teman ibu masukinnya cuma 150, 20 misalnya. Terus dalam hati ibu teh, ibu merasa saya paling gede. Iya, itu ujub. Nah, kalau ningkat ke ria, ketika ibu mau masukin kenceleng, ibu dehem. Ya, eta ria. Aduh, ini sempitnya, ini lubangnya ada. Lubangnya sempitnya. Iya, misalkan, ya, Ari ujubat tadi dia memasukkan, ya, dia sembunyi-sembunyi, tapi dia merasa bangga, ya, itu ujub tuh, ya, gitu. Nah, kalau ria itu ingin kelihatan dengan orang lain. Oleh orang lain, ya, makanya ketika mau masukin kencing teh apa? Dehem dia. Ya. Apa, cari perhatian. Itu namanya ujub. Apa, ria? Itu namanya ria, ya. Jadi ria itu ingin dilihat. Jadi dari apa, ria itu dari kata ro'a, Bu, ya. Ingin dilihat, ria itu, ya. Nah, puncak tertinggi itu apa? Kiber. Ya. Puncak tertinggi itu kiber, takabur. Itu puncak tertinggi. Nah, kiber itu merasa paling besar, merasa paling wah, ya. Kata Ibnu Taimiyah, syarat kiber itu 2. Ya. Syarat kiber kata Ibnu apa namanya 2. Pertama ujub terhadap diri sendiri. Yang kedua, syarat yang keduanya apa? Merendahkan. Merendahkan orang lain, ya. Bu, saya tanya, kira-kira orang ujub karena apa? Orang bisa ujub itu karena apa? Bukan karena sombong, kan sombong mah tadi kiber teh, ya. Punya kelebihan. Contoh yang membuat orang ujub itu 3 minimal, Bu. Pertama apa? Almal, kekayaan.
Kedua, jabatan, kekuasaan, ya, al-mulk. Yang ketiga, apa? Tampang, bagian itu yang paling besar, yang paling. Tapi tampang juga iya, Bu, ya. Ibu punya hidung mancung, ya, fisik, hidung mancung, badan lenjang, ya, misalkan. Misalkan. Udah gitu ketemu, ya, sama teman-teman reuni ibu. Hidungnya teh para resek. Ibu teh merasa ujub, merasa takabur, ya. Udah gitu teh asa pangmancungna ngahina. Nah kan syaratnya harus dua, merendahkan. Ujub bungu mah teu nanaon, bukan teu nanaon. Belum sampai ke level takabur. Iya. Ibu kalau ujub bungkul itu nggak sampai kepada takabur, ya. Bawa orang ini para rengek. Nah, kalau sudah sampai takabur, ketika ibu berani merendahkan orang lain, ya. Tadi irung atau putil. Nah, berarti udah apa? Udah merendahkan itu mah, Bu, ya. Kalau sudah merendahkan berarti dia sudah takabur. Nah, makanya tadi tampang itu menjadi potensi yang bisa membuat seseorang ujub. Bukan ujub dulu, ya. Nah, yang paling sering itu apa? Selain kekuasaan, kecerdasan, Bu. Kepintaran. Pintar. Makanya kenapa Firaun itu, Bu, punya tiga-tiganya. Dia kaya, dia punya kuasa, dia pintar. Di dalam Quran surah An-Naba, Allah Ta'ala mengatakan apa? Firaun, ana robbakumul a'la. Aku ada Tuhanmu yang paling tinggi. Di Quran surah An-Nazi'at, ya, bukan An-Naba, An-Nazi'at. Faqala ana rabbukumul a'la, aku ada Tuhan yang paling tinggi. Artinya merendahkan orang lain, Bu. Kenapa? Karena punya ini semua. Kaya, kekuasaan, pinter. Nah ini, Bu, potensi orang jadi ujub. Kalau orang kaya itu punya potensi ujub. Ibu reunian, ya, dengan teman-teman SMP ibu. Reunian ibu teh, ya. Begitu ibu ngeluarkan HP, ibu teh udah pakai iPhone 17 warna orange misalkan. Teman-teman ibu begitu ngeluarkan teh HP low budget. Lamun cari sinyal teh perlu dikieu-kieu. Diketrok-ketrok heula, ya. HP ibu mah nyabunya misalkan HP teman-teman ibu mah mun ngetik teh ngetik sorangan, si keyboard teh bisa eureun. Nya nutas rusak. Iya, gak bisa dikontrol si HP-na teh. Ngetik terus ngetik. Ya, ujung-ujung ngirim kan itu kan dia, ya. Sementara ibu pakai yang orange, ya. Orange yang titik tilu, ya. Nah, kan? Ujub tidak? Punya potensi ujub, Bu. Ya. Pasti punya potensi ujub, cuman tadi apakah ujub itu diikuti atau tidak? Ya. Betul tidak? Iya. Iya, soke ibu, Bu, ya. Ibu punya sesuatu yang lebih dari orang lain. Ya. Ibu punya sesuatu yang lebih dari orang lain, maka potensi ujub itu bisa muncul itu. Cuman apakah kita ikuti atau tidak? Itu sangat mungkin, Bu. Ya. Betul tidak ya? Betul, Bu. Belum pinter, ya. Kepintaran, ya. Kepintaran. Ada orang nanya tentang sesuatu yang menurut ibu teh cetek. Cek ibu teh gitu-gitu ditanyakeun. Bodoh. Itu kan, itu ujub, Bu, walaupun tidak diucapkan. Ya. Ada orang yang bertanya tentang sesuatu yang simpel, ibu sudah tahu, ibu punya ilmunya, ya. Begitu orang itu nanya, ibu teh sambil gitu-gitu aja ditanyakeun. Bodoh, kemana wae. Ya, Bu, ya. Jadi kepintaran itu memang bikin orang ujub, ya. Belum kekuasaan, ya. Belum kekuasaan. Orang yang berkuasa itu cenderung ujub, ya. Contoh misalkan, ya, datang ke sini Pak Gubernur, ya. Orang-orang, Bu, kalau lihat gubernur kan dikerubungin, di ini, kita nggak tahu hatinya bagaimana orang itu. Hati pejabat itu merasa bangga, ya. Wah, pada disalamin. Kita nggak tahu. Itu fitnah kekuasaan. Bisa menjadikan seseorang ujub. Beda dengan zaman dulu, bagaimana Umar bin Khattab disangka pelayannya, ya. Oleh apa namanya? Oleh negara lain istilahnya kan. Kenapa? Karena pas begitu giliran gantian naik unta, Umar bin Khattab sedang menuntunnya kan. Itu khalifah coba.
Ya sekarang juga ada sih pejabatnya manggul beas ya punya di Sumatera ya. Ada. Nya aya lah ya. Jeung hayang disarukan jeung Umar deui nya. Ih saya mah hayang nakol. Ya, gitu kan. Ya, betul tidak ya? Jadi apa kekuasaan itu bikin orang ujub, Bu. Orang punya kuasa bikin orang ujub. Tapi kalau hanya sampai ujub saja ya, ini tidak terlalu berbahaya. Yang kalau berbahaya itu ketika diikuti dengan apa? Merendahkan orang lain, ya. Merendahkan orang lain. Ketika orang itu merendahkan orang lain, maka disebut dengan kiber, ya. Kiber itu takabur, ya. Orang takabur, ya, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kiber batarul haqq wa ghamtun nas, ya. Kiber itu apa? Menolak kebenaran dan melecehkan, merendahkan orang lain. Kalau udah sampai situ, ini bahaya kiber itu. Kata Nabi, kalau seseorang punya penyakit kiber, walaupun hanya sebesar zarah, gak akan masuk surga, Bu. Ya, makanya jangan sombong. Apapun yang kita miliki, masih mending hanya cukup sampai ujub sajalah. Ya, masih mending, masih cukup. Enggak, kibar juga masih diampuni kalau tobat mah. Cuman orang itu kalau sudah kibar susah tobatnya, Bu. Ya, lihat Firaun bagaimana kalau orang sudah merasa tinggi, merasa hebat ya. Terutama dengan 3 potensi ini, ya. Kalau tadi tampang misalkannya ketika udah keriput mah, Bu, nggak mungkin dia sombong lagi, ya. Betul tidak? Kalau tampang, ya. Ibu misalkan dulu gelis ibu tanya, ayeuna mah Bu, ibu nggak bisa. Ibu nggak bisa mengenang masa lalu lagi. Ya Allah, kenapa saya teh jadi rumek namanya. Kenapa saya teh makin kesini teh makin top. Ya. Tua ompong peot. Ini ada emang itu mah fitrah itu nggak, ibu nggak bisa lari dari situ. Hah? Iya Bu, coba Bu ya, artinya kalau tampang itu ada orang bisa tobat karena tadi tampangnya mulai keriput, ya. Ya, kalau kaya kekuasaannya luar biasa Bu, orang itu kadang bisa mati di puncak-puncak seperti ini, ya. Gitu. Jadi orang nggak mungkin sampai kepada titik ikhlas kalau orang itu apa tidak bisa menghilangkan penyakit ini. Makanya at-tahliyah. Tahliyah teh apa ibu-ibu? Apa tahliyah teh? Kan tadi atos ya, belum diterangkan. Baru nulis aja Ustaz. Tahliyah itu apa? Menghilangkan. Ya. Aduh, ya. Tahliyah itu membersihkan. Ya. Dari apa? Sifat-sifat buruk. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan ini. Ya, nggak mungkin. Jadi kalau tahliyah itu menghiasi. Tahliyah itu menghiasi, Bu. Ya. Jadi kalau ibu mau ngasih apa namanya hiasan, ya, kira-kira pantas nggak hiasan itu disimpan di tempat yang kotor? Enggak, Bu, nggak pantas ya. Harus dibersihkan dulu. Ya, jadi tidak mungkin memang jiwa kita itu bisa sampai kepada tazkiyatun nufus kalau masih banyak kotorannya. Ya, harus dibersihin dulu. Ya itu, kayak heula. Iya. Ya harus dibersihin dulu, Bu. Ya, tadi gimana belajar? Misalkan kalau yang ini aja, Bu ya. Bagaimana kita ujub? Kadang gini, Bu ya. Orang itu tidak merasa kalau dia ujub. Ya. Ini tahliyah. Tahliyah pakai ha, kalau tahliyah pakai kho. Ya. Makanya Bu dalam bahasa Arab itu beda titik bisa beda arti. Ya. Ya, tahliyah sama tahliyah. Kalau tahliyah itu artinya membersihkan. Ya, gitu. Kalau tahliyah jauh ibu tanya. Kalau tahliyah imah apa? Kalau tahniyah sama takziah. Iya, ya. Gitu ya. Gitu. Nah, jadi nggak mungkin ya, bisa seseorang itu bisa sampai kepada puncak ini. Seperti tadi, contoh lain misalkan ya.
Sifat-sifat yang bisa mengotori, yang harus kita bersihkan. Contoh apa? Amarah. Ya, amarah. Amarah itu baik atau buruk? Ya, pada dasarnya amarah itu wama umirun apa namanya? Di dalam Quran surah Yusuf Allah Taala mengatakan wama ubariun nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya. Sesungguhnya amarah itu, nafsu amarah itu bisa mendorong kepada keburukan. Ya, ada orang yang karena pundung jadi jauh dari hidayah. Betul tidak? Pundung jauh dari hidayah. Ya. Ada orang di masjid misalkan ya, contoh Bu ya. Di masjid ini banyak sekali bapak-bapak. Bapak-bapaknya ditegur misalkan. Bapak-bapak misalkan ya. Jangan begini, jangan begitu. Udah itu pundung, gak mau ke masjid lagi. Banyak yang begitu? Banyak. Kenapa? Karena gara-gara ngikutin amarahnya. Ya. Bu, amarah itu lawannya apa? Baiknya apa baiknya? Kalau sabar, ya. Amarah itu apa? Sabar. Karena gini, sabar itu ada 3, Bu ya. Kata para ulama, sabar itu secara umum dibagi kepada 3. As-sabru fit ta'ah. Kemudian as-sabru anil ma'siyah. Yang ketiga as-sabru apa? Satu lagi. Yang ketiga indal musibah, ya. Secara umum sabar itu dibagi kepada 3, Bu ya. Pertama as-sabru fit ta'ah, sabar dalam melakukan ketaatan. Ya tadi misalkan bapak-bapaknya udah serajin sholat ke masjid gitu ditegur. Pak tong ngarokok di masjid atuh Pak. Misalkan ya. Ada orang yang pundung Bu. Ke masjid-masjid deui gara-gara ditegur. Iya. Nah itu kasinggung itu datang dari mana coba? Dari setan itu kasinggung itu. Ya. Ketika kita menapaki jalan baik, Bu, ketika kita menapaki jalan hidayah, kemudian ada ujian, ya, ada ujian seperti tadi ujiannya ditegur ulah ngarokok misalkannya, tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia apa? Kapok, gak mau ke masjid lagi. Itu datang dari mana itu? Dari setan itu. Seringkali begitu Bu. Ketika kita ingin ngaji, ya, kita ingin majelis ilmu, tapi ada ujian. Ujian itu bisa dari teman atau bisa dari siapapun. Betah orang mah. Nah, akhirnya bisa jadi seperti itu. Itu artinya as-sabru fit ta'ah, ya. Jadi tekan ya amarah kita. Ya. Kenapa? Karena tadi yang kita cari bukan ridho manusia, ya, bukan pujian manusia, ya, bukan. Kadang kita lebih ridho dimarahi oleh Allah daripada dimarahi oleh manusia. Ya, dimarahi oleh manusia kita nggak terima. Udah gitu kita lari dari hidayah tersebut. Atau kalau kita berarti kita mengundang marahnya Allah, ya, begitu. Rugi sendiri, Bu, ya. Makanya Bu, yang namanya ikhlas itu ketika seseorang sudah tidak peduli lagi dengan orang lain. Ya, dalam artian bukan tidak butuh bantuan apa, bukan ya. Tapi sudah tidak mengharapkan lagi yang namanya apa pujian itu. Udah nggak butuh lagi, Bu, ya. Iya. Makanya dalam Quran surah Al-Insan, ya, nanti Ibu lihat ya. Bu tong nanya surah ayat berapa nya, bunya ada pondok tadi suratnya di papai atulah meni. Tunjukkan. Al-Insan teh pondok ibunya. 2 halaman ge kurang ya. Ya. Di surat Al-Insan Allah Taala mengatakan ya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Aku itu ya ngasih makan, ini konteksnya makan ya. La nuridu minkum jazaa'a, tidak mengharapkan apa balasan dari kalian dan juga cap nuhun. Nah, seringkali kita ketika ngasih sama orang nitu nuhun-nuhun acan. Ya. Bu, ketika kita mengatakan menitu nuhun acan berarti kita masih ada harapan dari makhluk. Teu ikhlas teh. Atau ketika ibu nanya, ikhlas ente, ikhlas abdi mah ikhlas, cantam tuh. Ikhlas itu tidak untuk disebutkan, Bu. Ya. Ikhlas itu tidak butuh pengakuan, ikhlas itu. Ya, ikhlas itu benar-benar kita dengan Allah Taala. Ya. Kemarin ada yang cerita.
mudah-mudahan teu nyambung sok nyarambung gitu nya ibu-ibu pengajian teh ngobrol ka dia nepi deui teh tehnya berita teh ya. Ada yang cerita ya, bibinya artis Bu ya. Ustadz, ya, kebetulan ketika ngaji ada sisipan lah mirip dengan ini. Saya itu katanya, suami saya dia itu punya adik laki-laki. Adik laki-lakinya Bu udah meninggal di waktu muda. Punya anak laki-laki ya. Dibesarkan dibiayai sampai sekolahnya teh ke London ya bunya. Pokoknya mah ku suami si ibu ini yang cerita ya. Bibinya seorang artis bunya. Bibinya seorang artis. Saya kalau saya sebut artinya mungkin ibu tahu. Inisialnya LM. Iya. Lisa bukan itu etama bukan artis satu Bu ya. Itu ya. Si ibu ini Bu, dia gimana ya? Padahal ibu ini tuh baiknya Bu, minta ampun, baik Bu, luar biasa baik ya. Tapi kadang kebaikan itu kadang terganggu oleh attitude orang lain. Ponakannya sendiri. Bahkan ketika mau nikah Bu, dia itu menyediakan pas nikah, pas mau Covid gitu, dia menyediakan bunga atau yang harganya itu Bu, bunga impor ya, bukan bunga lokal, sampai ratusan juta. Ya. Hanya untuk itu saja ya, kalangan orang gitulah, orang berada ya. Hanya untuk gitu doang gitu. Tapi Ustaz cenah sampai sekarang eta budak teh mun lebaran teh teu pernah datang cenah. Bu, kegoda enggak? Kegoda. Makanya ibu cerita teh yang namanya ikhlas itu kita enggak usah mikirin lagi orang lain ke kita, enggak perlu ikhlas itu. Ya. La nuridu minkum jazaa wala syukur. Kadang kita gitu, ketika kita ngasih sama orang itu tengah nuhunkeun, kadang kita teh mun teu nuhun-nuhun acan. Ibu, kita nuntut adab orang lain ke kita, itu berarti kita punya arogansi. Iya, ya. Ketika kita nuntut orang lain, ya, orang lain itu harus begini, harus begitu, harus berterima kasih, harus beretika dan segala macam. Artinya kita tuh masih belum ikhlas. Adapun itu menyakeun ya urusan manehna, ya. Biarkan dia belajar dengan sendirinya, kasih tahu, tapi jangan sampai kita itu jadi tersinggung, jadi sakit hati karena gara-gara attitude orang lain yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, makanya ikhlas itu ibu-ibu ya, ketika kita melepaskan diri dari dari makhluk yang lain, dari manusia yang lain, itu ikhlas. Ketika kita sudah tidak punya kepentingan lagi. Saya sering sampaikan ini. Ibrahim bin Adham, tahu Ibrahim bin Adham? Ibrahim Aji, tahu Ibrahim Aji? Nama jalan Ibrahim Aji. Ibrahim bin Adham, Bu. Ibu kalau ada bukunya nanti beli buku ini, bagus ya untuk belajar ikhlas. Nama judulnya Ta'tirul Anfas min Haditsil Ikhlas, ya. Jiwa-jiwa yang harum, ya. Jiwa-jiwa yang harum yang berkenaan dengan hadis-hadis tentang keikhlasan, ya. Di situ dikutip di bab-bab awal perkataan Ibrahim bin Adham. Kata Ibrahim bin Adham, la tas'al akhaka an siyami. Jangan kau tanya saudaramu itu tentang saumnya. Ya. Jangan kau tanya saudaramu itu tentang saumnya. Ya, suguhan mah suguhan we. Ya. Ustaz saum teu, enggak usah tanya, Bu. Bener enggak usah tanya, karena boleh jadi dengan pertanyaan itu Ustaz itu bisa jadi ujub. Teu kira-kira nanya ke Ustaz. Puasa tuh Ustaz mah ada. Betul tidak? Mungkin Ibu, si Ustaz ketika ngejawab, Ustaz saum, muhun nuju saum misalkan. Mungkin yang kedengar oleh Ibu, terbaca oleh cuma itu saja. Tapi dalam hati saya, misalkan dalam hati Ustaz tersebut, Ibu nggak tahu bagaimana dia sedang ujub. Ya. Begitu ditanya kan jadi ketahuan kita sedang saum. Ya, jadi ketahuan sedang saum, setan masuk, ngarangsak tah setan teh. Nu kitu-kitu wae ditanya, "Ya urang teh Ustaz mah nya teu puasa." Nah kan? Itu dalam hatinya seperti itu. Itu ujub. Ya bisa jadi ujub seperti itu, Bu, ya. Makanya jangan kau tanya orang itu tentang saumnya. Kalau dia mengatakan ini shaim, saya saum, maka farihat nafsah, bisa bangga hatinya. Dan bangga itu kategori apa? Ujub.
Kalau dia mengatakan ini ghair shaim, saya tidak saum, berarti apa? Hazanat nafsa, sedih hatinya teh. Ustaz saum teh, oh nuju henteu. Langsung tak mikir tak otak teh jeung ujug-ujug pinter, ya. Apa bentuk jadi mau tekar? Oh muhun tadi aya kajian. Nah, kenapa harus cari-cari alasan? Tadi aya kajian, tadi disuguhan, ya. Segala macam. Betul tidak? Kenapa? Karena biar menutupi kesedihan karena dia tidak saum. Nah, itu, Bu. Ya. Nah, artinya orang ujub itu ketika dia masih punya butuh penilaian segala macam dari orang lain, ya. Gitu. Jadi kalau yang tadi dia menjawab ini shaim farihat nafsah bisa jadi ujub, tapi kalau dia menjawab tidak saum kemudian cari-cari alasan geus mah henteu saum, itu bisa jadi kategori ria. Ya, bisa begitu, Bu. Ya. Makanya yang namanya ikhlas itu ketika kita tidak butuh lagi pengakuan dari orang lain, ya. Makanya ya udah nggak butuh validasi, ya nggak butuh validasi dari orang lain, ya. Jadi nggak usah, Bu, kalau ibu ngasih menit nuhun acan, ya udah itu berarti ilmu dia belum sampai. Ketika kita dikasih, ya tentu kita harus belajar, ya. Kata Nabi SAW, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia, kan? Betul itu. Tapi jangan sampai kita terbuai dengan rasa terima kasihnya orang lain kepada kita. Sehingga kita merasa tadi, jadi merasa tinggi, merasa ini, ya. Kita jangan sampai seperti itu, ikhlas gitu teh, ya. Berat. Contoh lain misalkan, kadang amarah itu muncul, murka itu muncul karena gara-gara tadi gitu. Karena ikhlas muncul amarah. Jadi sekali 3 uang itu mah nggak bisa dipisahkan. Orang itu marah karena ikhlas. Jadi ambek, jadi segala macam. Contoh Nabi Muhammad SAW, ya. Ada kisah, ya. Ini sebatas kisah, ya. Wallahu alam. Tapi kalau dari sisi periwayatannya secara sanad sahih atau tidak, tapi ini masyhur cerita ini, ya. Bagaimana Nabi SAW yang terbiasa menyuapi siapa? Seorang perempuan Yahudi itu, ya. Yang buta, perempuan Yahudi buta, disuapin terus. Sambil disuapin, ibu, si perempuan Yahudi ini sambil ngoceh ngejelek-jelekin Nabi Muhammad. Coba, benar si gun-gun tehnya kieu-kieu, padahal urang nu nyuapan misalnya, lamun abdi jadi nabi dilebowalkeun jeung eta jeung sandokna. Belum tentu kuat, ibu, orang itu, tapi ini nabi, ya. Gak ada, ya itu kenapa? Karena yang dihina nabinya, ya. Dengan telaten terus, ya, disuapin. Mun urang gilku masuk ibu-ibu. Tadi ibu-ibu mahnya, ya. Ibu-ibu misalkan ketitipan kusaha, Bu tolong titip ini ke situ, padahal bukan duit urang, bukan barang urang. Tapi ketika orang yang dikasih itu tenuhun, urang nu ambek, padahal titipan batu roh. Ya, betul tidak? Ya, kadang gitu, Bu, nguji keikhlasan itu, ya. Nah, Nabi SAW, ya, ketika dibegitukan terus saja sampai Nabi wafat, ya. Abu Bakar As-Siddiq selalu ingin meneruskan sunnah Nabi, termasuk perbuatannya. Nah, di mana Nabi itu mun moyan, mun moto. Nabi juga dulu moto, ya. Moe tonggong. Diikuti oleh Abu Bakar mah, termasuk ini menyuapi orang Yahudi ini, ya. Sampai terasa, Bu, bedanya. Karena setiap disuapin si Yahudi ini ngoceh, ya nggak enak tuh, Abu Bakar aja nggak enak, betul tidak? Sampai terasa kasar gitu suapinnya itu, ya. Terus kata Yahudi ini, siapa engkau? Engkau bukan yang biasa nyuapin, ya. Gitu. Nah, baru tuh betus Abu Bakar teh. Betus apa betus teh? Terucap, ya. Akhirnya si Yahudi itu tahu bahwa yang dulu menyuapi dia penuh kasih sayang, penuh cinta adalah orang yang selalu dihina, dicaci maki, ya. Setelah tahu maka bagaimana akhlak Nabi, masuk Islam, ya kan? Nah, kadang begitu, Bunya. Jadi kadang tadi ya munculnya khawatir, ya, amarah. Itu karena apa? Karena tadi kita belum bisa mengeluarkan, belum bisa at-takhliyah tadi, ya, belum bisa mengeluarkan potensi-potensi buruk yang ada di dalam diri kita. Jadi nggak mungkin kita menjadi orang yang santun, nggak mungkin kita menjadi orang yang sabar, nggak mungkin kita menjadi orang yang ikhlas ketika hati kita masih ada ketergantungan dengan makhluk. Komo karena duit mah, ya, makin hese, ya. Iya, makin hese, gitu kan, makin hese, gitu ya. Nah, kemudian ibu-ibu rahimani rahimakumullah, ya. Poin yang keduanya adalah bagaimana Nabi SAW mengajarkan satu doa, ya, yang
harus kita amalkan. Ini tadi sudah ya, sabar fi ta'ah. Ya, sabar ta'ah itu tadi ya, ketika kita menjalankan ketaatan butuh kesabaran, Bu ya. Ibu ngaji butuh sabar ya. Butuh tadi ada teman pika sebelen ya, ayah ini. Udahlah, ini niatnya ikhlas. Gak usah kita bergantung sama tadi, gak usah ada apa namanya terkontaminasi ya oleh sifat orang, gak perlu ya. Oh ya, be yourself tehnya. Udah, saya mah ada tujuannya ini udah ya. Gitu. Jangan terganggu oleh orang lain. Ya. As-sabru anil maksiyah artinya sabar dari kemaksiatan. Ya, Ibu, nu paling seru diobrolkan sekarang apa? Nu paling pikar sepen. Inara Rusli, Ibu. Raisa. Ya, eta nu resep tadi obrolkan teh ya. Nah, atuh tong disebut Ibu ah. Ya, misalnya itu teh resep diobrolkan nu kali itu teh, ya. Betul tidak? Ibu kalau ngobrol ke nu kitu itu resep. Ya. Tapi eta teh gibah nu kitu teh. Ya. Itu as-sabru anil masih, kita harus sabar, Bu, menghadapi kemaksiatan, harus sabar. Komo mun Ibu pipilueun ya. Ibu mendengar berita tadi misalkan durasi 2 jam antara IR dengan I. Ini antara Inara Rusli dan Ihsan, Bu. Nya mendingan ulah, Bu, makanya ulah. Makanya ini mah hanya sebatas contoh. Ini mah hanya untuk Bu Dede, Bu Rini. Ya. Kalau ibu-ibu yang lain mah gak usah lah ya, gak usah tahu lah ya, gitu kan. Bu, nu kita teh, aduh ya Allah, jeung nu bahayana teh nya, ibu-ibu teh teu apal naon ujug-ujug ngadukung istri pertamanya mawa. Misalkan, contoh, saya harus tahu biar bisa dijadikan contoh, Bu. Terus ibu teh langsung ngajejelek si Inara. Tuh kan, bener kan, langsung ribut ya. Ibu teh ngagogoreng Inara Rusli, ya. Ibu teh ngagogoreng, wah ngajejelek. Padahal ibu teh nggak tahu kasusnya seperti apa. Buat tuh yang bener dia teh sudah nikah. Sok ibu gimana seseorang yang menuduh perempuan berzina padahal sudah nikah, dosa besar bukan? Dosa besar. Makanya tong sok pipit leunteuing urusan batur. Iya. Tong sok pipi leunteuing urusan batur, apalagi sampai ibu teh ikut-ikutan ya, ada di posisinya mawa ngadukung secara moral. Oh, ya. Bener atau teh zina segala macam, hati-hati Bu, nuduh orang muhsanat berzina itu dosa besar, ya. Jadi tong sok pipilueun urusan batur. Makanya kan gini, Bu ya. Iya, di dalam Islam itu, Bu, kita itu harus membangun karakter husnuzon, bukan suuzon, ya. Apa zon itu? Zon itu kalau prasangka, tetapi potensi benernya hampir 90%. Potensi benernya teh itu zon namanya. Tapi kita dilarang suuzon. Nah, yang ketiga apa? As-sabru indal musibah, ya, sabar dalam menghadapi musibah, ya. Sabar dalam menghadapi musibah ini yang paling sering ya. Kalau sabar padahal sabar tuh dalam melakukan ketaatan juga butuh sabar, ya. Dalam menjauhi maksiat juga butuh sabar, ya. Kemudian dalam musibah apalagi ya harus sabar, ya. Ciri orang yang sabar ketika dapat musibah apa? Nah, innalillahi. Nah, ibu-ibu ya, kadang kita itu mengucapkan innalillahi itu begitu gampang mun kabatur. Padahal innalillahi itu buat kita loh. Ya. Ibu dengar orang lain meninggal, ibu spontan innalillahi. Gampang weh. Tapi kalau ya, orang yang kita cintai, orang yang dekat dengan kita, anak kita misalkan ya, cucu kita misalkan meninggal, itu kadang masih berat mengucapkan itu. Padahal justru istirja itu untuk diri sendiri. Kesadaran penuh sebagai orang yang sabar ketika dapat musibah bahwa semuanya milik Allah akan kembali kepada Allah, ya. Baik, itu ya sekilas tentang sabar. Kemudian doa tadi supaya kita bisa mensucikan diri kita. Ada satu doa diajarkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha
wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hafal? Tah ya. Ngagawekeun wae. Allahumma ati nafsi Allahumma ati nafsi taqwaha ya wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya. Ini doanya Bu ya. Nih hafalkan nih. Ya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepadaku potensi takwanya. Kenapa? Karena tadi bahwa Allah itu mengilhamkan potensi fujur, potensi takwa. Fujur ya Bu ya, fujur ya. Fujur ya. Soalnya ada guru Bu namanya Jurna. Ada guru namanya Jurna, perempuan. Ya. Udah gitu muridnya tuh ditanya, "Dek, di sekolah belajar apa?" "Belajar biologi." "Siapa gurunya?" Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku potensi takwa. Kenapa? Karena Allah mengilhamkan apa? Fujur dan takwa. Jadi yang kita minta itu potensi takwanya, Bu, ya. Supaya mendominasi diri kita, ya. Tadi dengan cara apa? Kita mudah untuk bertahliyah, ya. Mudah untuk menghiasi, ya. Mudah untuk bertahliyah dalam artian membuang sifat-sifat buruknya. Makanya kita berdoa dengan doa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku itu, ya, sucikanlah, bersihkanlah tadi, ya, bersihkan dengan apa? Dari sifat-sifat buruknya, kiber, ujub, riya, amarah, ya, segala macam, ya, gitu. GA, gede ambek, ya, GA, ayah GH, ayah GA, ayah GH. Kalau GH apa GH? Gede huapnya punya. Anta khairu man zakkaha. Karena engkau ada sebaik-baik yang mensucikan, ya. Anta waliyuha wa maulaha, ya. Engkau pelindung dan penolongnya, ya. Artinya jiwa kita itu gak bisa suci, jiwa kita itu gak bisa bersih kecuali atas izin Allah, ya. Makanya ibu-ibu, ya, apa namanya? Kalau kita bertanya bagaimana caranya tadi, ya, membersihkan dari anasir-anasir buruk, ya, yang ada di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, maka berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, karena Nabi pun berdoa. Coba, ya, Nabi saja berdoa, seseorang yang luar biasa dimaksum, seseorang yang dijauhkan dari dosa, ya, seseorang yang kalau melakukan kekeliruan beliau diingatkan, ya, tapi beliau tetap apa? Berdoa dengan doa ini. Berdoa dengan doa ini, ya. Jadi ibu-ibu hafalkan doa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hafal ya, insyaallah ya.
Baik, ibu-ibu, silakan ada yang mau ditanyakan? Saya cukupkan. Ini Ustaz tadi tentang ujub. Kan ujub itu ada pada yang tahu nggak usah ada apa maksudnya tidak diucapkan juga berarti ada dari hati kita gitu. Iya. Jadi kalau orang lain nggak bisa menuduh si eta ujub. Nggak bisa, Bu. Termasuk itu juga ya. Jadi gini, ujub sama ria itu yang tahu hanya diri kita sendiri. Nggak bisa. Misalkannya saya teh ka dieu pakai gelang emas 2 kilo. Cek ibu teh lain ujub eta mah gelo. Tuh kan? Saya nggak usah marah, Bu. Dan memang saya tidak pernah melakukan itu, jadi tong ambek. disebut gelo ulah, dan tidak akan pernah terjadi, Bu. Ya kan? Nah contoh gitu, ada orang yang apa? Iya maksudnya karena ada hal-hal yang kita itu sebetulnya tidak akan mengalami, tapi kita tuh kasinggung lah mau dikit nggak perlu sebetulnya. Contoh, jadi saya teh pakai gelang 2 kilo ya, cik ibu teh ujub belum tentu. Ya belum tentu itu orang itu ujub belum. Bisa jadi itu teh karena menghargai suaminya, karena suaminya menghadiahkan, ya. Iya, intinya begitulah. Gitu. Jadi artinya ujub itu sama ria itu nggak bisa, Bu ya, dinilai sama orang. Jadi ujub dan ria hanya diri kita yang tahu. Ya. Iya. Kalau misalkan hari Senin kemarin, ini ngumpul kita kebetulan suka saum ya. Enggak saya mah lagi saum, enggak enak batu pakai makan, aku bunga aja tuh enggak lebar. Apa itu termasuk itu tadi teh kita nggak tahu, Bu. Makanya tadi Ibrahim bin Adham, saya tadi belum tuntas yang menceritakan ini. Ibrahim bin Adham itu, Bu ya, kata dia kan jangan kau tanya saudaramu itu tentang saumnya. Kalau dia mengatakan saya saum, maka bisa bangga, ya. Itu bisa jadi ujub. Kalau dia mengatakan tidak saum, dia bisa sedih. Dan sedih meninggalkan amalan karena manusia, sedih itu bisa jadi ria, ya. Makanya kata Ibrahim bin Adham, ya, seseorang Ibrahim bin Adham itu kalau dia dikasih air, Bu ya, dia selalu diminum, ya. Jadi Bu, ini untuk menghindari ujub nih, ini sekelas Ibrahim bin Adham nih. Dia itu Bu, kalau dia disuguhi minuman sekalipun dia sedang saum, diminum airnya. Artinya apa? Orang itu, mereka itu luar biasanya, mereka tidak bersandar sama amalnya. Kadang bisa jadi, Bu, dia berbuka pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan dia meneruskan saumnya. Ya. Makanya ada seorang ulama, ya, ketika dia sedang berjalan di pasar, ada orang yang membagi-bagikan minuman. Kata orang yang membagikan minuman itu, semoga Allah berkahi orang yang minum minumanku ini. Semoga Allah berkahi orang-orang yang meminum. Orang ini langsung mengambil minuman tersebut, kemudian dia meminumnya. Terus kata muridnya, ya Syekh, bukankah engkau sedang saum? Kata si Syekh ini jawabannya, aku lebih berharap doa orang itu daripada aku bersandar sama amalku sendiri. Nah ini level seperti ini mungkin kita belum sampai. Kenapa? Karena kita masih bersandar sama amal kita. Ya, kita tidak tahu bagaimana cara Allah memberikan pahala, bisa jadi karena kita menghargai orang. Ya. Karena kita tadi Ibu ya, karena kita membuat orang lain senang, bisa jadi. Justru kalau kita meneruskan saum, bisa jadi, makanya saya tidak bisa menilai itu ujub atau tidak. Bisa jadi ketika kita meneruskan, muncul ujub di dalam diri kita, ya, atau udah ulitnya menis Senin, kira-kira dasar jelema-jelema tidak beriman, misalkan. Bisa jadi muncul begitu kan? Bisa jadi, kata saya juga. Makanya yang tahu itu diri kita sendiri. Makanya bagaimana tuh seorang Ibrahim bin Adham, seorang grand syekh, ya, orang besar gitu kan, ketika dia disuguhi air teh saja, kenapa? Karena takut. Ketika dia meneruskan saum, dia takut. Justru akan tercampur ujub sampai sebegitunya, ya. Ari ibu-ibu jeung bapak mah merenannya, henteulah nya da saum gejaran merenang. Misal, contoh ya. Enggak usah suudon, bukan suudon, budak ketinggalan itu tinu wajahna ge ketinggalan. Ya.
Bismillah. Bu kalau boleh? Nyada geus kaciri atuh, Bu. Udah katingali, bismillah. Silakan Bu, ada lagi? Bangga. Bella kan emang Ibu mau ngasih apa? Pasti ngasih pertanyaan kan? Iya. Buat orang itu diujuk, misalnya seperti Betul. atau Betul. atau kita gimana ya bersikap. Gini Bu, ya memang itu potensi ujub itu begitu dari likes orang, dari followers ya dan seterusnya. Tapi kan kita tadi Bu, apa namanya? Ada juga kan misalkan ada akun yang dikelola oleh manajemen tertentu sebagai akun dakwah, banyak yang nge-likes ya belum tentu juga kan. Tapi kalau kita posting foto, banyak yang nge-likes ya, kita posting makanan, banyak yang suka, itu bisa jadi potensi. Dan khawatirnya itu jadi ain. Hati-hati itu. Penyakit ain itu yang bahaya. Kenapa? Karena penyakit ain itu ibu-ibu tidak muncul hanya dari orang-orang yang dengki kepada kita. Ain itu. Justru ain itu bisa muncul karena gara-gara orang yang terlalu kagum sama kita. Ain itu begitu, termasuk makanan. Ibu posting makanan, ya, bisa jadi makanan tersebut dilihat oleh orang lain. Ada orang pertama, ada orang yang kelaparan, yang dengki, ini bisa jadi ain tuh. Atau ada orang yang terlalu kagum, ini saya pisan tanpa mengucapkan Masya Allah. La quwwata illa billah, ya, itu pun bisa jadi ain. Kata Nabi SAW, kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain lah yang bisa mendahului takdir itu. Itu Bu, ya. Makanya hati-hati dengan likes. Makanya tong sepeduli ting lah. Ya udah kalau ibu memang senang di ini, ibu hanya sekedar cari apa namanya ya hati-hati saja. Memposting sesuatu hati-hati saja, ya. Kenapa? Karena makanan berhubungan dengan tubuh kita, ya. Atau misalkan foto-foto kita berhubungan dengan diri kita. Hati-hati saja ya. Hati-hati saja begitu ya. Kita mau tanya. Iya. Bagaimana ini orang-orang tua ya? Iya, Bu. Boleh dikatakan rada kamseu ya. Siap. Saya mau tanya, Iya. dengan medsos sekarang ini, apalagi Ustadz sudah menerangkan segala sesuatu itu kan mereka tuh belum bisa mengelola hati ya Ustadz ya. Nah, bagaimana pendapat Ustadz dengan posting-posting ya katakan ya nggak usah yang pakai likes gitu orang hanya sebatas ya. posting. Posting ya. Jadi bisa juga orang mengasumsikan gini, oh ya, they want to show I'm like this, I'm like that, begitu loh. Jadi menurut saya dengan keadaan kita ini sekarang, suasana di negara kita ini yang banyak prihatin, ya, banyak musibah, banyak apa. Bagaimana itu balancing sikap hidup mereka itu? Jadi orang yang senang sekali memposting kegiatannya ya. Mungkin buat dia dokumen pribadi, tapi buat orang lain yang melihat. Bagaimana ini? Jadi saya di sini pengelola majelis taklim, orang yang ikut taklim tentunya harus mempunyai satu sikap bagaimana kita itu ikut merasakan prihatin dengan derita di tempat lain, walaupun kita tidak bisa ngasih ya, tidak bisa datang, tapi adalah sedikit empatinya gitu. Bagaimana kesan Ustaz? Ya, termasuk praktek nih sebenarnya. Betul Bu ya. Nah itu yang harus dipertimbangkan itu ya. Harus dipertimbangkan hal-hal seperti itu. Contoh misalkan ya, ada seorang ustadz itu dia memposting sesuatu sebagai bentuk tahadus bin ni'mah. Hanya sebatas tahadus bin ni'mah itu di kalangan sendiri, artinya kalangan internal lah. Ternyata dia ketahuan oleh ustadz senior. Ustadz sepuh yang mungkin pengalamannya jauh lebih banyak, tidak hanya sebatas ilmu. Kalau ilmu mungkin bisa jadi yang ustadz muda lebih banyak. Tapi kalau pengalaman kan tetap ya, legok tapak genteng kadek teh akan kalau orang tua mah kan, gitu kan. Bahasa Indonesianya itu cingkaracak ninggang batu, lila-lila jadi legok. Ya. Intinya mah orang tua pasti pengalaman jauh lebih banyak. Terus kata orang tua ini, namanya itu siapa? Ahmad, namanya Ahmad. Ustadz itu namanya Ustadz Ahmad. Ustadz, apakah antum kata nggak sadar, ya? Antum posting tersebut, terus kata asalnya membantah dulu. Niat saya tahadus bin ni'mah. Oke, niat antum tahadus bin ni'mah. Tapi niat juga tetap harus dipertimbangkan bagaimana orang-orang yang melihat, ya, gitu.
Ya, ibu misalkan bisa makan enak, ya, ibu bisa makan naon, ya, udahlah, di-keep sendiri saja. Adapun mau di-save ya di medsos itu khusus privasi ya, di lock gitu ya, di lock aja. Biar kita irit memori di HP misalkan ya kalau tujuannya itu. Tapi kalau hanya sekedar dipertontonkan, diperlihatkan, ingat bahwa tidak semua teman atau pertemanan kita yang ada di Facebook itu setara, selevel dengan kita ya, tapi ada orang-orang yang mungkin nantinya melihat ya, walaupun itu dari tangan kesekian, tapi akhirnya kemudian muncul tadi yang dikhawatirkan adalah penyakit ain, itu yang dikhawatirkan ya. Jadi intinya mah harus bijak saja Bu ya. Jadi kalaupun Ibu diposting ya seperti pengajian lah, biar orang termotivasi ya Bu ya. Pengajian artinya ya info-info yang baik gitu. Tapi kalau udah berkenaan dengan tadi ya, dengan kepedihan orang ya, dengan rasa sakit orang ya, itu hati-hati ya. Kenapa? Karena tadi bisa jadi ada orang-orang yang sulit untuk mencapai hal tersebut ya gitu. Ke pengajian kan semua mampu, semua bisa gitu kan. Jeung jarang deh aya orang nu sirik ke pengajian mah. Jarang, Bu. Iya, kita posting ke pengajian jarang aya nu sirik. Paling justru malah ngebalik. Sombong amat. Nah, ya gitu, beda kan gitu. Tapi kalau udah urusan makanan, karena ada orang yang mungkin tidak mampu beli makanan itu, ya ada yang lapar. Ya, atau kita beli misalkan sesuatu yang ada luxury gitu kan. Nah, itu juga hati-hati ya. Karena itu mah nggak usah ya bijak lah bermain medsos. Betul, dirasakan sendiri saja. Kulan? Ilmunya apa? Jadi ini sebetulnya menumbuh kembangkan empati kan berarti. Itu tuh sebetulnya kalau dalam bahasa psikologi itu ini apa? Narsis and apa? Apa? Bukan. Narsistik apa? Di NDO apa DN apa? Bukan MBG, Bu. Narcissistic disorder. Jadi ada orang yang memang begitu butuh pengakuan dari orang lain. Ya, itu tadi kita nggak bisa. Ya ingin apa ya? Iya, diapresiasi, itu aja sih sebetulnya. Ingin dilihat orang. Iya. Apa namanya narcissistic disorder teh? Iya, begitu. Ya ujung jadi ke ujung ya. Mohon. Intinya mah inilah. Cukup Ibu lah. Mohon. Mangga. Ada lagi kalau nggak ada? Oh iya. Iya, Ya itu pertama kita doa dengan doa ini ya Bu ya. Terus ingat gitu bahwa bahaya ujub itu seperti apa ya. Dipahami ya bahwa ujub itu punya bahaya. Ya, makanya ketika ada orang yang memuji kita, ibu teh nya menikah tinggal anom, asa baheula ti kieu-kieu keneh ya. Alhamdulillah. Ya. Itu apa? Pujian hanya bagi Allah ya. Alhamdulillah. Segala puji bukan alhamdulillah sombong teh, alhamdulillah. Iya. Nah, itu artinya kesadaran penuh bahwa segala pujian bagi Allah yang menjadikan kita seperti ini ya, semuanya atas kehendak Allah. Kita tidak punya daya kekuatan apapun, nggak ada ya. Itu semuanya atas estuning kehendak Allah. Berarti jawab alhamdulillahnya itu dalam arti iya, mengembalikan pujian itu sama Allah. Makanya kenapa kalau ada orang yang terlalu memuji-muji kita, lempar pakai pasir. Iya, lempar pakai pasir kata Nabi SAW. Iya. Barangnya doku pasir. Kedua mendingan kena diambek batur daripada dipuji batur. Kalau diambek batur mah Bu kita bisa sadar, tapi kalau dipuji batur kita bisa melayang. Ya, nonggeng ya udah gitu deh ya. Bahaya ya. Baik Ibu-ibu cukup ya. Saya mau ke Solo sekarang teh. Doakan mudah-mudahan selamat ya. Amin ya.